Perkenalkan, nama saya Immaculata Beda, NIM 22110062, Prodi Sistem Informasi Strata 1. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Yang pertama, pengertian PT, CV, dan UD. PT adalah perseroan terbatas, adalah suatu bentuk badan usaha yang memiliki status sebagai badan hukum terpisah dari para pemilik atau pemegang sahamnya. Dalam person terbatas, modal perusahaan terbagi menjadi saham-saham, dan tanggung jawab pemegang saham terhadap kewajiban perusahaan terbatas hanya pada jumlah saham yang dimiliki. Memberikan perlindungan hukum yang jelas dan tanggung jawab terbatas bagi pemiliknya, serta memungkinkan pengolahan dan pengembangan usaha yang lebih profesional dan berkelanjutan. Next, Commodity Registered atau CV adalah bentuk badan usaha yang tidak memiliki status badan hukum tersendiri, tetapi didirikan berdasarkan perjanjian antara dua atau lebih pihak. Dalam CV terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu komplementer atau aktif dan sekutu komoditer atau pasif. Next, usaha dagang. Usaha dagang adalah bentuk badan usaha perorangan yang didirikan oleh suatu orang untuk melakukan kegiatan membeli dan menjual kembali barang tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Usaha dagang tidak memiliki badan hukum dan tidak memiliki pemisahan harta antara pemilik dan usaha. Next, bagaimana membangun PT, CV, dan UD. Yang pertama, membangun perseroan terbatas. Membangun perseroan terbatas atau PT memerlukan langkah yang mencakup persiapan dokumen. Itu terdapat nama perusahaan, anggaran dasar, identitas pemegang saham, direksi, dan komisaris. Yang kedua, pengesahan notaris. Itu terdapat pembuatan akte pendirian dan penandatanganan akte. Yang ketiga, pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Terdapat pengajuan pengesahan, pendaftaran sistem administrasi badan hukum, dan pengesahan PT. Yang keempat, registrasi dan perizinan. Itu terdapat nomor pokok wajib pajak, NPWP perusahaan, pendaftaran ke Dinas Perindustrian atau Perdagangan, izin usaha, dan izin komersial. Yang berikut, pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Yang kelima, penyusunan struktur organisasi dan pengorganisasian. Itu terdapat rekrut karyawan dan pengaturan manajemen dan administrasi. Next, komanditer dan fenostrat. Membangun komanditer dan fenostrat atau CV memerlukan beberapa langkah yang mencakup persiapan dokumen. Terdapat nama perusahaan, anggaran dasar, dan identitas sekutu. Yang kedua, pembuatan akte pendirian. Terdapat penyusunan akte, penandatanganan akte. Yang ketiga, pendaftaran ke pengadilan negeri. Jadi, terdapat proses-proses pendaftaran ke pengadilan negeri, pendaftaran akte pendirian, pengumuman dalam berita negara. Yang keempat, registrasi dan perizinan. Terdapat nomor pokok wajib pajak dan perusahaan, pendaftaran ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan surat izin usaha. Yang kelima, pendaftaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
Yang keenam, penyusunan struktur organisasi dan pengoperasian. Itu terdapat rekrut karyawan, rekrut manajemen dan administrasi, serta pengolahan keuangan. Next, usaha dagang. Membangun usaha dagang melibatkan serangkaian langkah yang mencangkup perencanaan, registrasi, perizinan, dan pengaturan operasional. Berikut adalah penjelasan rincian mengenai langkah-langkah yang dilakukan untuk membangun sebuah usaha dana. Yang pertama adalah perencanaan usaha. Itu terdapat studi pasar, perencanaan modal, dan bisnis plan. Yang kedua, registrasi usaha. Terdapat pilihan nama usaha dan registrasi usaha. Yang ketiga, persiapan dan izin usaha. Terdapat surat usaha, tanda daftar perusahaan, NPWP, nomor pokok wajib pajak, dan izin lokasi. Yang keempat, pemilihan lokasi dan persiapan tempat usaha. Pemilihan lokasi yang strategis dan persiapan tempat usaha yang harus matang. Yang kelima, sumber daya manusia, rekrut karyawan. Yang keenam, promosi dan pemasaran, strategi pemasaran, penggunaan media sosial, pengaturan keuangan dan administrasi, pembukaan dan pengaturan keuangan, pembayaran pajak. Yang berikut adalah tata cara pengurusan izin IRT pada Balai POM. Pengurusan IRT atau izin edar produk pangan industri rumah tangga pada Balai POM, pengawasan obat dan makanan adalah proses administratif yang harus dijalankan oleh produsen atau pelaku usaha makanan rumahan atau kecil yang ingin mendapatkan izin resmi dari otoritas kesehatan terkait untuk memproduksi dan mendistribusikan produk pangan secara legal. Pelaku usaha makanan rumahan atau kecil untuk memastikan legislatif, keamanan dan kualitas produk pangan dengan mengikuti tahapan yang tepat dan mematuhi regulasi yang berlaku. Perlakuan usaha. Pelaku usaha dapat memperoleh izin IRT dengan lancar dan menjaga keberlanjutan bisnis mereka dengan cara mengikuti langkah-langkah tersebut. Langkah-langkah umum dalam mengurus izin IRT pada Balai POM adalah yang pertama, persiapan dokumen. Terdapat identifikasi persyaratan dokumen yang diperlukan. Persiapan dokumen seperti formulir permohonan, identitas permohonan, dan data perusahaan. Deskripsi produk, daftar bahan baku, label produk, dan lain-lainnya. Yang kedua, mengajukan permohonan. Kunjungan Balai POM terdekat atau konsultasi dengan petugas Balai POM untuk pertunjukan lebih lanjut. Isi formulir permohonan izin IRT dengan lengkap. Yang ketiga, verifikasi dan evaluasi. Dokumen yang diverifikasikan oleh petugas Balai POM, produk dievaluasikan untuk kesesuaian dengan standar dan keamanan pangan. Yang keempat, pengujian laboratorium. Balai POM dapat mengambil sampel produk untuk mengunjungi laboratorium. Sampel diuji untuk keamanan mikrobiologis, kandungan nutrisi, dan lain-lainnya. Yang kelima, penerbitan izin. Jika produk lolos verifikasi dan pengujian Balai POM akan menerbitkan izin IRT. Izin mencakup informasi tentang perusahaan, produk, nomor izin, dan lain-lainnya. Yang keenam, pemeliharaan izin. Pemeliharaan izin seperti memastikan untuk memperbarui izin sesuai ketentuan yang berlaku,
patuhi peraturan dan standar untuk menjaga keputusan izin. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya.